Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai bahasa pemrograman Go Language, di mana pembahasan ini akan dibagi menjadi 12 bagian atau beberapa poin, yaitu pertama variabel, kemudian operator, import, for dan switch, if, internal function, array, slice, map, struct, interface, dan terakhir package. Ayo kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu variabel. Nah, seperti bahasa pemrograman lain, bentuk umum untuk mendeklarasikan suatu variabel adalah dengan menggunakan var. Penting sekali untuk diingat bahwa variabel digolong ditulis setelah identifier variabel, sangat berbeda dengan penulisan variabel bahasa pemrograman lain. Alasan para desainer Go mendesain penulisan variabel dengan cara demikian, yaitu pertama, untuk menghilangkan ambiguitas dengan bahasa C. Kemudian yang kedua, variabel golongan dibaca dari kiri ke kanan sehingga mudah dipahami. Contoh penulisan variabel pada golongan adalah seperti berikut. Variabel pada golongan bisa ditulis dengan cara seperti ini, atau dengan cara seperti ini. Kemudian ketika suatu variabel dideklarasikan, maka otomatis berisi nilai float. Akan tetapi di compiler cukup cerdas. Meskipun tipe variabel tidak dituliskan, Go dapat menentukan tipe variabel berdasarkan nilai atau volumenya. Misalkan variabel seperti berikut. Di sini kita tidak menentukan tipe variabelnya, tapi berdasarkan nilai atau value ini, golongan dapat menentukan tipenya sendiri. Ketika programnya dijalankan, maka hasilnya bisa berikut. Nah, kita menggunakan hasil dari variabel dari Go say hello to the world. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu operator. Hampir sama dengan bahasa pemrograman lain, operator dalam Go juga memberikan instruksi kepada komputer untuk melakukan sebuah operasi pada variabel yang telah ditentukan. Operator terdiri atas dua, yaitu operator logikal dan operator aritmatika terdiri dari tambah, kurang, kali, bagi. Nah, ini adalah contoh penggunaan dari operator aritmatika. Di sini kita bisa melihat penjumlahan dari variabel A dengan B. Kalau di run, hasilnya adalah sebagai berikut. Nih. Hasilnya sebagai berikut. Yang kedua adalah logical operator. Logical operator terdiri dari sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau lebih dari, sama dengan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu import. Dalam bahasa pemrograman Go, untuk menghubungkan beberapa buah package, kita gunakan kata kunci import. Atau dengan kata lain, agar sebuah package dapat mengakses package yang lain, kita menggunakan import. Misalnya, kita akan mengakses package fmt. Import fmt berarti sebuah program membutuhkan package fmt yang implementasi fungsionalnya untuk format input dan output. Untuk import nama package, kita harus menggunakan tanda petik 2 seperti ini, dan jika import package lebih dari 1, maka kita tulis seperti ini. Atau bisa juga import itu ditulis seperti berikut. Kita menulisnya secara satu persatu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan keempat, yaitu fungsi for. Bahasa pemrograman tentu saja tidak lepas dari kondisi maupun perulangan, karena hal tersebut merupakan dasar dalam penyusunan program dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan.
Dengan menggunakan for saja, programmer dapat menggunakan berbagai macam kombinasi sekaligus. Bahasa pemrograman Go mencoba mereduksi penggunaan kode sehingga lebih general, mudah dipahami, dan juga akan menjadi pemicu para pengembang dalam mengembangkan aplikasi dengan cara yang mudah dan berbeda. Nah, berikut adalah implementasi perulangan for dalam pemrograman Go. Berikut adalah contoh programnya. Dan ketika sekarang, maka hasil sebagai berikut. Selanjutnya adalah switch. Penggunaan switch pada pemrograman Go lebih umum daripada bahasa C. Ekspresi yang dilewatkan tidak harus konstan atau integer. Selain itu, jika switch tidak mempunyai ekspresi, maka otomatis ekspresi pada switch diberi nilai true. Nah, ini adalah contoh penggunaan switch pada Go. Karena nilainya dari variabel asal satu, itu akan mengeluarkan atau print out nilai adalah A. Pembahasan selanjutnya adalah penggunaan kondisi if. Penggunaan kondisi atau if sangat mudah dan sederhana seperti yang terdapat pada kode program berikut ini. Nilai sebagai berikut. Karena dari versi itu penggunaan 10, maka dia akan memprint kondisi terakhir. First is 5 or great. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi command, yaitu penggunaan fungsi. Format sederhana untuk mendeklarasikan fungsi adalah dengan mendeklarasikan function, nama function juga bentuk kurung. Di antara tanda kurung bisa saja ada atau tidak ada atau lebih dari satu parameter yang dapat digunakan sebagai inputan fungsi. Untuk body atau isi dari function, maka kita awali dengan kurang-kuranglah dan berakhir dengan kurang-kuranglah juga. Buka kuranglah harus satu baris dengan deklarasi dari function. Kuranglah juga diletakkan setelah kode dari function. Nama fungsi hanya dimulai dengan huruf kapital ketika akan digunakan atau dipanggil di luar package. Kita masuk ke pembahasan ketujuh, yaitu materi array. Array adalah suatu kumpulan elemen dengan tipe data yang sama dan panjang elemennya tetap. Sebagai contoh, terdapat 5 orang siswa SMK yang mengikuti lomba kompetensi tingkat nasional, dengan masing-masing siswa mempunyai nomor urut 301, 302, 303, 304, dan 305. Maka kalimat tersebut dapat dibahasakan ke dalam pemrograman mulai seperti berikut ini. Kita nomornya ada 5, itu 1, 2, 3, 4, 5. Kita print out sebagai berikut. Program ini maka hasilnya adalah seperti berikut. Nomor urut adalah 701 dan elemen 1 adalah 702. Sama halnya seperti berikut ini, meskipun elemennya tidak ditulis, tetapi dibaca dari kiri ke kanan itu adalah 0, 1, 2, 3, 4. Ketika kita print out
ke-8 adalah slice. Slice merupakan bagian dari sebuah array. Slice juga mempunyai indeks elemen dan panjang data. Namun demikian, slice mempunyai fitur yang unik, yaitu panjang datanya dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikut adalah contoh dari slice. Berikut adalah contoh dari slice. Ini adalah pendeklarasian slice. Ketika kemudian hasilnya akan seperti ini. Pembahasan selanjutnya adalah map. Map adalah sebuah collection yang mempunyai pasangan key value dalam mengakses data yang terdapat dalamnya. Map pada umumnya digunakan sebagai dictionary, menyimpan konfigurasi tertentu maupun data atau informasi yang diperlukan, dan memberikan identitas yang lebih eksplisit sebagai penanda untuk mempermudah programmer untuk mengolah data atau informasi yang terkandung di dalamnya. Nah, contohnya seperti berikut. Ini adalah pendeklarasian mapnya, dan ini adalah data atau informasi yang tersimpan di dalam map. Ketika kita print out, ketika kita run, maka hasilnya seperti berikut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan 10, yaitu pembahasan mengenai struct. Struct yang ada di dalam bahasa Go mirip dengan yang ada di bahasa C. Struct di sini lebih luas lagi cakupannya, karena tidak hanya mendukung tipe data primitif saja, tapi juga metode. Tentu saja hal ini dapat terjadi jika dikombinasikan antara struct dan struct sebagai tipe resolver pada sebuah metode. Pembuatan struct tidaklah sulit. Cukup menggunakan kata kunci type, nama struct, dan struct. Berikut adalah contoh sederhana dalam membuat struct. Ini adalah cara pembuatan struct. Kita tulis type, struct, kemudian nama structnya dan struct. Nah, pembuatan tipe ini sangatlah bermanfaat dalam mengumpulkan data tertentu yang merupakan kumpulan variabel atau field. Hal ini dapat membantu programmer, terutama yang sudah terbiasa membuat program dengan Java. Perlu diketahui bahwa dalam membuat program Go tentu saja tidak lepas dari struct ini. Atau dengan kata lain, programmer selalu membutuhkan struct untuk mengatur kode-kode program supaya lebih rapi dan terstruktur. Hasil dari programnya ketika kita run, di sini dia mengumpulkan antara integer, float, dan string. Nah, kemudian pembahasan dari interface. Dalam bahasa pemrograman Go telah tersedia kata kunci interface yang berfungsi untuk mendefinisikan behavior suatu objek yang lebih spesifik atau mempunyai beberapa kesamaan. Cara pembuatan dari interface yaitu kita seperti dengan struct tadi, kita menuliskan type-nya, nama interface, kemudian mendeklarasikan interface. Kemudian kita masuk ke pembahasan terakhir, yaitu package. Dalam mengembangkan suatu aplikasi perangkat lunak yang efektif dan efisien, tentu perlu adanya pengorganisasian atau penyusunan kode program yang jelas dan mudah dipahami. Pada kasus ini, bahasa pemrograman Go menyediakan fitur pengorganisasian program supaya lebih teratur yang disebut package, umumnya mirip dengan folder. Pada pembahasan sebelumnya sering kita jumpai baris program package FMT yang digunakan untuk menampilkan informasi. Berikut adalah contoh penulisan kata kunci dari package. Berikut contohnya seperti ini. Package, nama package. Baiklah, itulah tadi penjelasan saya mengenai contoh-contoh penggunaan bahasa pemrograman. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.